Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu yang hebat. Pada kesempatan ini, saya, Ibu Dahrulia, akan memaparkan materi BK yang berjudul Cara Mengatur Waktu. Kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial. Mengatur kegiatan sehari-hari. Mengatur kegiatan sehari-hari adalah sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi anak-anak dalam usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki, sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun, sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Pada hakikatnya, kegiatan anak-anak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan rumah, kegiatan sekolah, dan kegiatan sosial. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah, antara lain memberesi pekerjaan rumah tangga, atau mencuci pakaian, atau merapikan tempat tidur. Itu semua dapat meringankan kesibukan orang tua sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Kegiatan sekolah mencakup 2 hal, yaitu kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, dan lain-lainnya. Di samping itu, masih ada tugas yang harus diselesaikan di luar jam pelajaran, seperti pekerjaan rumah atau PR. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi kegiatan anak dengan teman-temannya. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain, sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan suatu keberhasilan anak, baik status sebagai peserta didik maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena anak masih statusnya sebagai seorang pelajar yang tugas pokoknya adalah belajar demi persiapan masa depannya, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan memperoleh perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian,
Dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, sebagian porsi waktunya terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Contoh jadwal kegiatan sebagai berikut. Misalnya, Ibu memberikan contoh seperti ini. Pukul 4 sampai pukul 5, kegiatan kita bangun pagi, menunaikan sholat subuh, bagi yang menjalankan, dilanjutkan dengan membantu pekerjaan orang tua. Kemudian pada pukul 5 sampai dengan 5.30 berolahraga. Kemudian pada pukul 5.30 sampai pukul 6 mempersiapkan diri berangkat ke sekolah dan menuju ke sekolah. Pukul 6.30 sampai jam 12, jam 12.10 kalian belajar di sekolah. Kemudian pada pukul 12.10 sampai 12.30 perjalanan kembali ke rumah. Nah, pada pukul 12.30 sampai pukul 14 sholat, makan siang, dan beristirahat. Pada pukul 14 sampai pukul 16 bisa diisi dengan les musik atau mengikuti ekstrakurikuler atau mengikuti kegiatan lainnya. Nah, dilanjut terus hingga pada pukul 21 sampai pukul 4 saatnya untuk tidur. Mengatur waktu belajar. Jadwal kegiatan berlaku selama sehari. Jadwal kegiatan berlaku selama hari bersekolah. Sedangkan pada saat hari libur bisa diisi dengan rekreasi atau membantu orang tua disesuaikan dengan keadaan. Apabila jadwal kegiatan ditaati pelaksanaannya secara disiplin, maka kecil kemungkinan bagi anak melakukan kegiatan iseng yang hanya menimbulkan keresahan. Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang cemerlang harus didukung dengan kegiatan belajar rutin dengan frekuensi yang tetap. Hukum Jos mengemukakan bahwa belajar 4 hari masing-masing 1 jam lebih efektif daripada belajar 4 jam dalam 1 hari. Kerutinan belajar lebih dibutuhkan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, perlu menyiasati bagaimana mengatur waktu belajar sebaik mungkin agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemilihan waktu belajar yang kurang tepat akan menghasilkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan. Sebagai contoh, apabila memilih waktu belajar setelah menonton televisi, maka mata akan menjadi cepat lelah dan mengantuk. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang sehat, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik, antara lain seusai tidur siang sekitar pukul 16 sampai 17. Sebelum waktu subuh sekitar pukul 3 sampai pukul 4. Seusai subuh sekitar pukul 4.30 sampai 5.30. Seusai makan malam sekitar pukul 19 sampai pukul 20. Kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Hennessy Skum dalam bukunya yang berjudul Sekolah Siapa Takut. Yang pertama, tetapkan prioritas. Yang kedua,
Tidak membebani diri dengan jadwal yang berlebih. 3. Meluangkan waktu untuk refreshing. 4. Tidak menunda-nunda. Nah, sekian materi BK hari ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu rasa cukup Ibu sudahi materi BK kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.